Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 bagian dalam dasar-dasar ekonomi. Yang pertama, faktor pergerakan kegiatan ekonomi. 1. Kebutuhan ekonomi sifatnya tidak terbatas. 2. Kelangkaan atau scarcity, ketersediaannya terbatas. Ketiga, pilihan atau alternatif, opportunity cost, penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu. 4. Konsep ekonomi dibedakan antara kebutuhan atau need dan keinginan atau want. Kedua, definisi ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi sangat penting bagi manusia untuk mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas. 2. Dikelompokkan dalam ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ketiga, ekonomi mikro atau teori harga menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. 4. Ekonomi makro menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan atau agresif, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Ketiga, kegiatan dan sumber daya ekonomi. Yang pertama, kegiatan ekonomi. 3 macam kegiatan pokok ekonomi atau aktivitas ekonomi. 1. Konsumsi. 2. Produksi. 3. Pertukaran. Kedua, sumber daya ekonomi. Sumber daya adalah input atau faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan. Terdiri dari 1. Sumber daya alam, contohnya tanah, cadangan mineral. 2. Sumber daya manusia, contohnya tenaga kerja dan entrepreneurship. Yang ketiga, sumber daya modal, contohnya peralatan fisik, mesin, bangunan, dan komputer. Keempat, hasil kegiatan produksi dan sistem ekonomi. Yang pertama, hasil kegiatan produksi, unit usaha atau perusahaan menghasilkan barang dan jasa. 3 kata tanya bagi perusahaan, what, how, and for whom. Kedua, sistem ekonomi dianut suatu negara akan menentukan mekanisme ekonomi tersebut dalam menjawab pertanyaan what, how, and for whom. 3 macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi sentralistik, dan sistem ekonomi campuran. Kelima, fungsi pasar. Yang pertama, dalam pengertian tempat atau place, tidak semata-mata secara fisik. Negosiasi antara penjual dan pemilik memungkinkan dilakukan transaksi jarak jauh menggunakan telepon, internet sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ada 5 fungsi utama pasar yang menjawab pertanyaan dari what, how, for whom. Pertama, pasar menentukan harga barang. Yang kedua, pasar mengorganisasi produksi. Yang ketiga, pasar distribusikan barang dan jasa. Yang keempat, pasar melakukan penjatahan. Yang kelima, pasar menyediakan barang dan jasa untuk masa yang akan datang. Setelah itu kita akan masuk kepada permintaan, dan semana permintaan itu terbagi atas 3, yaitu permintaan efektif dan permintaan potensial dan permintaan absolut. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama, permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Pada permintaan jenis ini, seorang konsumen memang membutuhkan barang itu dan ia mampu membayarnya. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli tetapi belum